Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Kaikat, Ibu Peren yang memanggil, Bapak Tiam, dan semua umat atau jemaat di sini. Juga untuk Bapak, terima kasih banyak. Kita semua memiliki panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipanggil sebagai pemain musik, ada yang dipanggil sebagai seorang petani, ada yang dipanggil sebagai seorang pemburu, dan ada juga yang dipanggil menjadi tenaga kesehatan, dokter, ataupun yang lain. Jadi makna nongolin kejadian semua tugas masing-masing. Ada jagoan lebih, ada pemburu lebih, ada dokter, ada pemburu, ada petani jagoan gina. Masing-masing nongolin tujuan tempat mana. Dan di dalam panggilan tersebut kita memiliki tanggung jawab. Di panggilan batman nongolin kejadian menit tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berkata kepada kita mengenai panggilan dan pilihan. Jawabannya udah dia satu ke panggilan ul, mesti pilihan ul. Dalam kitab Ibrani yang sudah kita baca tadi, pasal 12 ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita lihat kitab Ibrani pasal 12 ayat 17, kata dia ini mengacu kepada siapa? Menunjuk kepada tokoh siapa? Ibrani orang ini juga apa tanya kan dikuloy. Tokoh juga gembala Allah, jemaat Allah, guru Allah, ada dokter Allah, siapa saja. Saya kan dikuloy. Ada yang tahu tokoh siapa yang dimaksudkan di dalam Ibrani ayat 17 dari pasal 12? Mungkin bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya, 15 atau 16. Salah satu tokoh perjanjian lama. Benar yang ayat sebelumnya, jadi nak rasul perjanjian lama dengan ada pemimpin orang, tokoh utama orang yang tahu. Jadi sebelum baca udah kamu buat abdi jadi rasul. Esau dipanggil untuk menjadi seorang pemburu. Dia memiliki saudara kembar yang bernama Yakub. Yakub dipanggil untuk menjadi orang yang tetap tenang diam di dalam rumah. Jadi aku bermakna yang kau pikir dia, kau maja bukan selat pikiran naik tenang orang yang kau pikir. Dia sawer dia tu yang mau menyebabkan yang kau pikir. Dia mana orang orang. Nah, panggilan Esau sebagai seorang pemburu tentu mendapat perhatian khusus dari ayahnya Ishak yang suka makan daging buruan. Dia Ishak nena arat, Ishak nena sawat nena amrate menambil seluruh mahal sonan mengaran kepersana dia sawun pagod. Sedangkan Yakub yang suka tinggal di dalam rumah lebih dikasih oleh ibunya Ribka karena bisa membantu pekerjaan rumah. Dia jatuh berjalan dengan sondora, berikan anak kepersana aram berandu bersujud penting. Anda kalau soalnya kalau soalnya doa kepersana membayar untuk benefit jalan. Namun panggilan Esau ternodai. Dia Esau orang yang kau bikin nama dia arat mana ya akibat kita kuari kita. Apa itu yang dimaksud dengan panggilan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan berarti cara untuk memanggil, mengundang, mengajak seseorang, atau sebutan nama bagi seseorang. Jadi kan panggilan dia katlo yo ya uang dua puluh katlo yo undu ya lah
yung gon pugiyo jagun tem pugiyo. Jadi panggilan dalam arti khusus adalah undangan. Panggilan dia mesti undangan acara orala undangan orang dia makan bersama itu ulut ini sembarangan orang dia undangan orang. Ketika Yesus memanggil 12 muridnya, dia mengundang ke-12 murid tersebut untuk benar-benar sungguh-sungguh meresponi panggilannya dan menjadi muridnya. Yesus menaruh sedap 12 sekon pikir game no teman jauh tangungnya pesuan sonam tempeo sebelum pijo. Sedangkan pilihan berarti yang dipilih atau yang terpilih yang terbaik atau hasil dari apa yang kita tentukan tersebut. Nde jongon kuwi nawe ke lawa hari jagun tempat semenjak pun awan landingin kagiyo. Pada saat kita dipanggil, belum tentu kita dipilih. Pada saat kita dipanggil untuk menjadi pegawai negeri, belum tentu terpilih sebagai pegawai negeri. Nila awo meski pegawai nanti lakma, yang gonan kugiyo, uguluk, awo pilih kita lawa, yang gonan kugi pegawai gono, inde pilih gularan yang daftar jahar merah pilih dia, aku pilih aku. Pada saat kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, ataupun seorang guru, ataupun seorang polisi, belum tentu kita terpilih menjadi seorang hamba Tuhan, polisi, ataupun guru. Hamba Tuhan jadi hamba Tuhan, guru atau polisi. Jadi kan nunu nagara rasul, dipanggilan hari ini jadi maknan panggil jalan khusus sudah suai. Bari lawo. Biasanya ada proses, biasanya ada tes dan ujian yang menentukan apakah kita layak atau tidak layak di dalam menghidupi panggilan tersebut. Jadi nalar proses waktu ada ujian rasul. Jadi dulu susila berandai ada abu ada para muasir itu dia kawio dia hasil lagi panggilan Allah. Itu sebabnya di dalam Injil Matius bab 22 ayat 14 dikatakan, tetapi banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Banyak orang dipanggil menjadi tenaga kesehatan ataupun dokter ataupun guru. Di dalam prosesnya mungkin sedikit yang benar-benar menjadi dokter yang memiliki hati seorang hamba, hati Kristus itu. Nire panggilan dia bisa rasul mesti dokter naik konsul ni pur nauksa. Dia menok panggilan har melawo. Oh iba ko semua rasul. Gue panggilan har melawo. Menok bab nanjab pun peslat. Sungguh-sungguh menwanyo. Nen tahu lah itu bawa ko semua rasul ini. Dulu Bapak pernah sekolah teologi ya? Berarti pada waktu sekolah teologi itu biasanya banyak mahasiswa yang hadir di dalam ruangan kelas. Mungkin semester 1 itu ada 20 mahasiswa menjadi calon hamba Tuhan. Tapi semester 3 tiba-tiba tinggal 8 mahasiswa. Semester 6 mungkin tinggal 2 mahasiswa. Semester 8 yang wisuda cuma 1 orang. Ini kualitas pendidikan pada waktu itu. Sekolah waktu itu, bukan sekolah saat ini. Ya. Dia ni sekolah baru di Jerman. Ada permulaan yang kok mampu 20 100 2 minggu. Itu ada orang yang situ dalam berselat suara pun waktu nak berselat. Mesti nuang lat berselat asma-asma ini amal kurang. Ada besok keluar ada 5 ada nak ada asal lagi. Apa boleh nak? Itu artinya ada pemilihan, diseleksi, disaring sampai benar-benar mendapatkan orang yang sungguh-sungguh mau menghidupi panggilan. Jadi jadi nunggaloi. Seleksi jadi su. Biar naurak mau meambil nak kaya naurak berat. Kemer misi nak warsu lebih berat. Jadi apa naurak suara gelap sudah. Kaya begitu.
banyak ban daftar pegawai nanda daftar menunggu kagi cuma berkenan nama sugina semua ada kelas so tinggal proses so panggilan Tuhan di proses tinggal rasul. Nah, bagi anak-anak muda yang memiliki panggilan untuk menjadi dokter, menjadi guru dan sebagainya, kita akan belajar dari pengalaman seorang Esau untuk tidak kita ikuti. Bila seorang guru tak belajar dengan dokter tak selain dari pengalaman Esau belajar jauh. Esau di dalam Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34 diceritakan adalah seorang yang tidak setia. Dan dalam perjanjian lama Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. 25 sampai 34. Wenerin selada arem dok jagoan naga lagi. Selain tidak setia, dia juga dikenal sembrono, menggampangkan, suka melawan, tidak patut dan memandang rendah apa yang dimilikinya. Ada ya bumbak nanam video sendiri ada bikin mat dan istri. Dia wanita gonggo itu. Mentalnya lemah. Ada bawilah. Tidak memiliki komitmen dan tidak bertanggung jawab. Are mendok tanggung jawab nala. Wa kadang bendan daslu yang nang genan dan orang daslu kiri. Karena sepulang dari berburu, Esau lapar dan haus. Dia pulang ke rumah ketemu Yakub yang sedang masak kacang merah, dan roti. Esau dengan gampangnya menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok kacang merah dan roti. Karena dia lapar, haus, sehingga akhirnya dia tidak memikirkan tindakannya, keputusannya, dan cepat-cepat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Jadi dia Esau waktu yang menang mengurangi kilo tinggal lewat kacang merah semakin kacang merah semak hari berkaitlap. Ibahan hak kesulungan untuk nanti dengan pijnaran temen kai sulu berkait laut. Ada yang macam hak kesulungan nawak kriminal. Mak media sulia dia untuk gampang. Yaitu Esau terlalu menggampangkan. Apalah gunanya hari ini? Karena aku akan mati. Apalah gunanya hak kesulungan tersebut? Dia ingin senang dan dahaganya terpuaskan. Hari sabati. Anak kesulungan wani menigeri ya, muane kan. Dia waktu untuk nilai muar minta. Dia menjadi jual lagi, gampang jual itu. Nah, kalau kita belajar dari Esau, tentu Esau memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab, yang harus kita jauhi. Nilai Esau ini berkijiringal yang gampang, tidak berkali lah. Jual kiringal ya juga berkuda puluh. Bukan ngawat 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 kiringal. Dia punya sikap sembrono, asal-asalan. Yang penting bisa kenyang, mendahulukan kepentingannya sendiri, namun menyesal di kemudian hari. Jangan nomang me, gue gampang mikir ndak pemorong mangi me dia, kono ada sekali lawan, dapat kono menyesal itu. Di nomad nak mau. Nah, berapa banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, mungkin memiliki sikap yang sama seperti yang Esau perlihatkan. Gitmin anminet nitnen pagi manusia sawi berpikir nggak rasul. Yang gampang dia. Sehingga kita gagal mencapai harapan yang kita cita-citakan. Kita gagal menjadi seorang guru, kita gagal menjadi seorang murid, kita gagal menjadi seorang orang tua karena tidak memindahkan tanggung jawab yang kita miliki. Kita gagal mempergunakan waktu kita untuk mempersiapkan diri. Nyidam sekian, angin gembelah minul jibat kawina gagal ulat. Muridnya dengan sekolah menulu kita gagal silat.
Tiba kali mendewok san enggak pada soy. Jadi jenis nan pas gaya saw pada enggak loy. Enggak kali. Bulu kayak begini dia. Bagi nanti generasi muda yang mau kuliah di luar, itu harus mulai mempersiapkan diri, mempelajari budaya dan identitas di sana supaya bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kayak isi wali sekolah luar negeri pemuda selang identitas diri dengan para pribadi ini siap sebelum semua budaya mari berasalan ikuti ulat aturan peraturan dan budaya itu namanya ikuti kalau jadi jauh. Bagi yang mau jadi dokter, ya tentu dari sekarang harus mempersiapkan diri, menderita sengsara terlebih dahulu ya. Ada bisa kita lihat di kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dari penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Nah, orang yang tekun itu artinya rajin. Rajin berarti hidupnya tertib, teratur, menurut peraturan, sopan dengan sepatutnya. Dan teratur itu berarti rapi, beres, tidak berantakan, tidak asal-asalan. Itu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Memang sulit sekali, karena nanti pasti berat kalau tidak terbiasa belajar, menghitung, merumuskan sesuatu. Namun ketekunan yang terus-menerus sebagai latihan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Jadi kayak kali pengharapan hari ini dari puan lo menurut kita keluar gitu. Jadi kayak ini landai putih menurut peraturan nak pul selah ini tiba pul di kuat kau. Ini landai nanti berkali lah semua kuadrat nak tak pilih selah ini tiba pul di kuat kau. Seorang dokter, seorang guru, seorang hamba ada kuat kau. Tapi kita harus siap mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu sebagai tanggung jawab kita masing-masing. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan, bangun jam berapa, tidak menunda-nunda, tidak lempar pakaian di sana, lempar pakaian lagi di sana. Ya, menertibkan diri sendiri. Jadi ini deh jangan marwah, nitkan marwah perantakan antara saudara nih. Ini deh siapa menugara dan yang menugara terlambat menugi. Yang begitu cuma sih menuju terlambat menugi. Dia mesti bakal menunggu pakaian nasi orang bitnya nunggu orang bisa pernah gitu. Dia mesti kesal yang pun tambah orang mau bulat. Jadi juga melelabot tamunya. Belajar dari pengalaman Esau, kita akan melihat sisi lain dari tanggung jawab panggilan dan pilihan sebagai pelayan Kristus yang dipanggil berkarya di bidang apapun, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sebagai petani ataupun yang lain. Yang pertama tentu kita harus setia. Iya, panggilan dia berbagai bidang. Ada gembala lagi, ada dokter lagi, ada guru lagi, ada petani lagi. Jadi semua tanggung jawab masing-masing lagi. Dan dengar ulah ni dan juga kulit bercanda tak jual. Nah, setia berarti bisa bertahan sampai akhir. Setia dia lucak dia sampai mulai kulit gok kulit dia gok tak mau. Setia juga berarti kuat, kokoh, teguh, sabar, tahan uji, tidak mudah putus asa, tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan juga berpegang erat dengan keyakinannya sampai berhasil. Dan union lipi ulat, yang metnan pendan dah ulu keputusan ulat dah kayak break. Ini yang meriah. Urgi berkali ini gelap. Ada tanggung jawab nanen pen peselah sabar uluk
orang nipur nandok ndak berhasil jual naik kar urumur tanggung jawab. Banyak di antara kita yang tidak mencapai studi akhir kuliah karena kita biasanya tergesa-gesa mengambil keputusan yang merugikan kita. Mungkin dari pihak perempuan mengandung anak terlebih dahulu, yang untung laki-laki, perempuannya yang tidak untung. Jadi sekolah tak juga kami yo. Begitu ndara beli gua minapa nabla beli kem. Ira benar tu dia beli gua minap susara untuk yo. Ira beramai benar. Nama lama ndara yo. Lalu yang kedua itu loyalitas, kesetiaan yang tak tergantikan. Jadi ke setia untuk luta lagi nanggan ndong buat. Ada ndong batta wala soalnya ulus. Kalau kita sudah yakin dipanggil menjadi seorang guru dan dipilih untuk mendidik anak-anak generasi kita ke depannya, maka kita harus loyal, tidak keluar jalur dari panggilan kita sebagai seorang guru, sehingga kita bisa seenaknya pindah kampus dan lain-lain. Itu membuat kita semakin jauh dari panggilan. Jadi panggilan dan cukup lare untuk tetap dokter selang dokter, guru selang guru, siswa selang siswa dan anak sampai selesai dia pindah-pindah dengan lawan. Ya sampai selesai benar-benar menjadi guru. Dia menok tanggung jawab dulu, gokrak pun selama dia bisa jadi guru panggilan narina. Karena dalam Matius pasal 6 ayat 24 jelas sekali mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah itu sendiri dan kepada Mammon. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan kesempatan karena mendua hati, berpijak pada dua perahu. Kita tidak memiliki komitmen yang jelas, sehingga kita hidup tidak bertanggung jawab, seenaknya mempergunakan waktu dengan tidak tepat. Apa sebenarnya atam dan sama juga labo seluk matna yang gambar ini. Jadi nandoa ajin sendiri selalu sekian buah, di dua perahu ndora lah, perahu sport di mobil meski ketinggalan itu awal. Di situ sangat jelas kita tidak setia, tidak sabar, dan tidak memiliki pengendalian diri. 3 dari 9 buah roh. Meski mana luta lagi, meski mama lagi, dan meski dia union lok selanda pican kaya dia mengendalikan. Berusaha kendali dah pergi. Yang ketiga, kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Ketiga, dia menjadi merak panggilan di karun tawar. Dengan memiliki hati nurani yang bersih, kita memiliki motivasi yang benar untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan berusaha menghidupinya terus-menerus. Jadi panggilan Tuhan untuk tujuan anda ini cukup gula-gula, dia benda beri perjalanan bisa selesai pulau. Yang bukan gula. Bagi kita yang memiliki tujuan kuliah di luar Papua, Bali, Jawa, Sumatera, untuk menghidupi panggilan kita, kalau kita tidak memiliki hati nurani yang bersih, motivasi kita akan jelas terhalang. Motivasi yang benar, mungkin tujuan kita digantikan dengan jalan-jalan naik pesawat atau ke mall-mall yang besar-besar. Jadi ada bagian ini di waktu aku lagi dapat nanduk biar kerja sekolah biar. Dan menurut panggilan memberi kelabo. Ada buat sekolah jom open bro biar sudah mana sekolah nawak saya belum tahu. Akan kan bisa. Itu sebabnya yang sudah terjadi pada Esau ketika dia hendak menerima berkat itu, dia ditolak dan dia tidak bisa memperbaikinya. Nah, kalau kita nanti dikeluarkan dari kampus karena melanggar banyak aturan, akhirnya tidak bisa kembali ke kampus dan
seperti Esau, tidak dapat kesempatan lagi. Sawon ko jiri ngalo nit ndo on na kya woni ko na wala sura campus sekolah mun na kya brame do sul kembali perbaiki ke me ata keluar ina me wabra pun hati nurani yang bersih menentukan motivasi kita yang benar sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan. Bisa sekolah, bisa kuliah, itu harus dipergunakan dengan baik. Apalagi kalau mendapat beasiswa penuh, karena tidak banyak kesempatan dari banyak orang mendapatkan kesempatan beasiswa penuh tersebut. Nit ndem no panggilan kam nun jokulu sila sekolah dia bu sila sara puloy di kuadra rawor sambo lawo weulo karena di panggilan deslan di panggilan lakna erbana ketia sul kembali ulo ni di bekulnet nan. Artinya ketika kita pergi keluar Papua, berarti kita siap diutus berangkat keluar Papua untuk mempersiapkan diri sampai selesai, sehingga kita kembali diutus kembali ke Papua untuk membangun kampung halaman. Ndem dok orang masuk sekolah mula dia nen siap yang dulu dah, ane sekolah terus kembali nama lo mino, jangan dok siap dah orang. Dia kira kan dulu muge, ada mana nen dulu muge memperang apa tamu laut tulah nil keliling juga. Kita siap datang dan pergi, datang ke tempat yang baru untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan di dalam berbagai bidang yang akan kita tekuni. Lalu kita pergi kembali ke kampung halaman setelah persiapannya selesai. Untuk menjadi murid tidak bisa langsung tampil begitu saja, dipersiapkan. Ke-12 murid Yesus, satu berkhianat, tapi yang lainnya dipersiapkan terus-menerus untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus wafat di atas kayu salib. So sida ndo la na gara ga mirja at si mirje den di ide da bin na ndo yesu mbri ndo pari ka mo it na su yesu ngani ti ya ndo ma ndo tar ya wan lo daw yesu mbri sila. Tanggung jawab, panggilan dan pilihan sebagai pelayan Kristus dalam berbagai bidang yang akan kita geluti, sebagai guru di bidang pendidikan, sebagai dokter di bidang kesehatan dan sebagainya. Poin yang keempat adalah taat dan patuh. Nida terakhir di game lo jomon pitna ala setia lo lutta rahman orang tak ngogoy. Kalau kita belajar dari Yesus Kristus taat dan patuh sampai mati di atas kayu salib kepada perintah Bapa demi menjadi tebusan banyak orang yang akan kita peringati di bulan Maret ini, Jumat Agung 29 Maret dan Pasca Kebangkitan Tuhan 31 Maret. Yesus sedia mbak main beloj dulu aja memang komoraput beloj karena lutak sampai goksak ya pun iyo ya selat Yesus lutak sampai ini aku yang tiga setia sampai kayu salib pemerintah selambak nan dia nak kurang dan taat serta patuh itu melibatkan proses mental yang lembut dalam menerima tanggung jawab, melaksanakan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Ini bersifat sukarela. Jangan proses sehingga ini proses lakna jadi nggak dia proses di lakna dia nilai untuk aku ada nih proses solo mana yang lebih met ini dapat nilai tinggi untuk kepesan itu sehingga berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak, sebagai generasi muda yang tidak mau taat dengan orang tua, yang membantah perintah orang tuanya atau yang tidak mau dengar dengan perintah orang tuanya. Ini sebanyak biar lebih kan, generasi yang mampu dia ada perintah kena mintinya nak pola kayak berasuh.
banyak pola ya pernah oleh kita suai. Berapa banyak di antara kita yang tidak mau taat dengan perintah atasan kita, dengan perintah bapak ibu guru kita atau perintah orang yang lebih tua dari kita. Dengan kemudian dia meski atasan ketua kelas orang orang fitnah, hendak tak buruk, dengan orang tua fitnah, dengan taman hendak tak buruk, beliau. Taat sendiri berarti senantiasa tunduk atau patuh, setia, tidak berlaku curang, saleh dan kuat beribadah. Sedangkan patuh itu suka menurut, juga berarti taat dan disiplin. Taat dia untuk hendak sampai untuk ada duta rasul sampai pokok tak boleh. Jadi benar dia. Nah, arti murid sendiri adalah disiplin. Dia murid dia hendak winap nabo juga. Kalau kita lihat pelajaran hidup kita, Yesus Kristus, dia taat sampai mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk kita semua orang berdosa. Maka kita juga harus taat seperti Yesus Kristus pada segala otoritas yang berada di atas kita, termasuk kepada dosen-dosen dan segala kuliah. Jadi kita terus lucak sampai salib kamu jaringgal, naringgal rumus lah kita terus nanya kuam berlaku kuau. Yang kelima, kita harus bisa dipercaya, berintegritas, kredibel dan jujur. Kelima kali dia nak nyet na apa nih demet tadi loh, yang nggak ada kuau, demet. Kalau di kiosnya Martin ada temannya Martin yang ketahuan mencuri, atau Martin tetap berteman dengan yang mencuri? Mana lihat kios persalah senang dia nggak menseluruh orang malah. Wan mereka jual karya, anak mereka kembali semua. Orang balai, bantai. Jawabannya mungkin mulai ragu-ragu untuk mempercayai. Jawaban dia masih ada. Berarti harus adil, dipercaya. Terkibal dia. Ya, minta mereka dia, antam kita mana nilai minta mereka buat suka dia, nilai orang. Sedangkan berintegritas itu artinya memiliki kejujuran. Integritas dia memiliki kejujuran, jadi untuk demar jujur pula kita namin dia nak. Di antara kita banyak yang mungkin menipu untuk kepentingan diri sendiri atau banyak korupsi terjadi itu karena tidak jujur, tidak bisa dipercaya akhirnya. Ini kepesanan pemelahan ini ada korupsi giot orang ini, apa namanya korupsi giot, bola apa ni giot percaya giot, nyekil tay kali. Jadi adakah yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk memiliki tanggung jawab di dalam menghidupi panggilan dan pilihan sebagai pelayan Tuhan, sebagai utusan-utusan Kristus? Dengan demikian mesti siap kalau dia lagi panggilan Tuhan. Kita tusun mereka diolu, arit nak, warina, seperti dia lagi. Karena Kristus diutus tidak untuk hidup enak, dia harus menyangkal dirinya, menanggung salibnya, dan terus-menerus mengikut Tuhan. Kita sendiri mudah yang gampang elak, anggun murah mendangung pengantin istilah. Kita nagar jara minangkal tapelat, gampang kesal bulat bagi. Dan Kristus juga sabar menanggung olokan manusia, menanggung seluruh fitnahan manusia. Bulat dia seria bulat kesal bulat sawar soy, balas soy, yang soy. Serta setia.
sampai kehendak Bapa terjadi untuk dirinya dan untuk kita semua. Jadi nendo aja nagari lucak sampai bakna pritna dak selang bakna keputusan ada di pijoi. Jadi sebagai pelayan Kristus, kita harus memiliki kesabaran, kesetiaan, loyalitas, kesetiaan sampai akhir, tidak berganti dengan yang lain, hati nurani yang murni, taat dan patuh, serta bisa dipercaya, kredibel, berintegritas, dan jujur. Nah, panggilan Tuhan dia ini jangan yang mencet. Lucak sampai Yuni mea nerbana bang pulugi neren kagi, nerbana muraki ulang lucak sampai terakhir. Jadi ini diberi nak palsoi. Karena menjadi orang yang dipercaya tidak mudah, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang atau harta benda apapun juga. Ada kepercayaan tentu dia ngogoi uang mina di orang ngogoi mari dalam kepercayaan mereka juga ngogoi nilai. Adakah kita mau menjadi pelayan Kristus, mempersembahkan hidup hati kita untuk visi dan misi, datang dan pergi, diutus kembali untuk memberitakan firman dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan demi surat panggilan Islam budak kembali lautat pelayanan lautat tanggung jawab lautat ini sering kali surat. Jadi tanggung jawab kita masing-masing tidak sama. Tanggung jawab Pak Kaikat dengan Ibu Perenia Umanggi juga tidak sama. Jadi nanti biasanya malah tidak sesuai dengan panggilannya. Iya. Jadi aku pilih. Kayak cara malas ini pernah orang udah menyau. Ada malas pernah orang mereka cara menyau. Untuk 4 orang di sana. Mana tidak orang tidak Seringkali kita iri hati melihat orang lain sepertinya hidup lebih enak dari kita. Namun kita tidak tahu perjuangan orang lain yang kita ada sikap iri hati tersebut bagaimana. Kalau kita menjadi orang tersebut, apakah kita bisa atau justru tidak bisa? Ini ada penakar lawan ini untuk bergabung ke saslat suul kubiyo. Dan ini dan pergi meat deh, ini dan pergi meat deh. Ada di bawah nak lakukan suul, angkop kubiyo. Ulaka, anak ini terkali. Jat nak pergi meat. Jadi itu sebabnya marilah kita terus-menerus menggumuli panggilan hidup kita. Masing-masing sesuai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dialah engkau merakit dari lorong kereta sulit nak panggilan lorong kita nak jual. Jadi anak-anak muda harus terus-menerus berdoa untuk memastikan panggilan dan pilihan tujuan hidupnya yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa mendapat harus keputusan panggilan. Untuk hari harus kena berontak. Ini ada teman nak kira di mana, hendak nak lawan cara panggilan orang mana orang jadi ini pun ada kita. Kalau yang sekarang masih menjadi siswa sekolah, itu harus gunakan waktu untuk benar-benar belajar, mempersiapkan diri ke jenjang-jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Kita anak sekolah dia jangan berkira guru itu nomor rasanya. Belajar pernah orang tahu, aku itu rasanya. Jangan sibuk pikir kawin atau menikah dulu, karena banyak anak SMA kita lihat sekarang sudah hamil duluan. Kalau sudah hamil duluan untuk melanjutkan kuliah agak sulit. Proses waktunya sekolah SMA dia banyak kawin ulat, banyak perempuan hamil ulat di sekolah berdua sulit dong.
Karena harus membagi waktu antara mengurus anak dengan belajar, itu tidak mudah. Lana bagin sekolah ulat, lana main waktu ulat, ini sekolah waktu ini juga mewah, lebih susah. Jadi anak-anak muda seperti Terelinto, Marlin, kita, Lokbere terus menjaga kesucian hidupnya untuk memperkenankan hati Tuhan di kemudian hari. Kami penuh kerja kesucian aja dia investasi dia jangan pernah orang tahu investasian dia. Banyak panggilan yang jadi tu. Jangan bingung dengan kawin atau menikah dulu. Harus setia sampai jadi terlebih dahulu untuk memuliakan Tuhan. Kawin menawar orang lah. Kerana senit nak tak untuk nomor satu mengenai tidak mudah. Ya, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Semoga berkenan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Wah. Rajin mentak memberi kata pendua boy. Dan kita terus menerus melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Yang dalam 50 hari ke depan kita peringati sebagai Hari Raya Paskah 31 Maret 2024. 31 Maret 2024 ya. Yesus salib dia anggota dan di karena punya undur tanggal 15.